Oh, di dalam kamarmu itu ada roh jahatnya kuat sekali. Hebat ya. Saudara curiga nggak? Kalau saya mah curiga. Itu saya komplain sama Tuhan Yesus waktu saya mengalami perjumpaan itu, semua tuh saya unek-unek, saya ceritain semua tuh. Makanya saya bilang perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu ya sekejap tapi menjawab semuanya, saudaraku. Pertemuannya hanya sekejap tapi itu membuka, itu namanya reveal, itu namanya wahyu tuh. Sekejap dari yang tiga dimensi dibuka, alam roh itu dibuka. Nah, Wali mana ngerti yang begini ya, dibuka sekejap, tak, dibuka, itu namanya dibuka. Seperti Saulus berjumpa dengan Yesus, dibuka Torah yang dia baca secara tekstual, secara logos, tiba-tiba jadi rema. Nah itu sama seperti itu. Saya nanya sama Tuhan, waktu kenapa Tuhan halal seperti itu terjadi? Apa Tuhan, saya nggak, apa saya kalah sakti sama ini? Karena saya memang, walaupun dari keluarga paranormal itu saya nggak menekuni, saya baru menekuni 3 tahun terakhir. Nah, tapi Tuhan bilang itu semua dari iblis, itu jendelanya iblis. Tinggalkan semua itu horoskop sio-sio itu. Waduh, itu saya baru ngerti itu jendelanya iblis. Makanya kamu bolak-balik lihat setan, makanya kamu dilingkupi oleh Seol, makanya kamu dilingkupi oleh Hades, bukan. Nah itu tadi ya, saya bolak-balik lihat setan, hidup saya tidak di dalam damai sejahtera, apalagi mulai saya menghitung-hitung sio para apa sio horoskop itu, saya bolak-balik lihat hal yang nggak baik ya. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan ya, ini saudara harus hati-hati, yang dia belajar horoskop sio-sio secara diam-diam dan dia menghitung dengan cara dunia secara diam-diam, tapi dia menyusup ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gereja, ke dalam jemaat, lalu dia menggunakan kemampuan itu untuk berdoa syafaat, lalu dia cita-cita untuk menarik orang datang kepadanya. Saudara ngerti nggak? Dia karunia ini dapat dari iblis, dari horoskop sio-sio itu. Tapi kemudian dia masuk ke dalam gereja, ke dalam jemaat Tuhan, dia menggunakan karunia yang dari iblis itu untuk menarik jemaat datang kepadanya. Itu yang disebut dengan spirit Isabel, roh Isabel. Ya, yang kalau saudara baca dalam Wahyu 3 kalau nggak salah ya, ada namanya spirit Isabel. Iblis juga punya ginosko, pengetahuan yang sama karena dia ada di alam metafisika. Alam metafisika itu tidak dibatasi ruang dengan waktu. Jadi ada kronos, ada kairos. Alam metafisika dibatasi oleh kairos, ya, tetapi tidak dibatasi oleh kronos. Saudara harus bedakan antara kairos dengan kronos. Kairos adalah sebuah momentum. Kronos adalah sebuah runutan waktu dari jam 5 sampai jam 10. Nah, itu kronos. Tapi yang namanya kairos adalah sebuah momentum. Yesus datang ke dunia di dalam kronos itu tahun 2000 tahun yang lalu di dalam kronos. Tetapi di dalam kairos itu adalah sebuah hasil kejadian-kejadian dikumpulkan dan jadilah kairos. Tidak mungkin ada kairos Yesus datang ke dunia kalau nggak ada Abraham yang mau mengorbankan Ishak anak tunggalnya. Tidak akan ada Yesus datang ke dunia kalau tidak ada Abraham yang mengorbankan Ishak. Ya, saudara ingat-ingat itu. Itulah kairos. Kairos itu terjadi karena ada syarat-syarat yang harus digenapi. Makanya Yesus berkata, aku datang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah kairos. Dan ada yang namanya kronos. Di dalam kronos 2000 tahun yang lalu, zaman Pontius Pilatus, Yesus datang. Yang dalam kredonya orang Katolik dan orang-orang Lutheran itu ya. Di dalam kredo itu Yesus datang dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, nah itulah namanya kronos. Tetapi Yesus itu menggenapi kairos. Matius 5 ayat 17, 18, 19. Ya, kita harus tahu itu. Ada kairos, ada kronos. Roh-roh ini tidak dikuat, roh-roh jahat ini yang ada di Seol tidak dibatasi ruang dan waktu. Nyatanya dia bisa keliling dunia, dia ada di situ, dia ada di layer kita. Tetapi dia dibatasi oleh kairos, ya, dibatasi oleh kairos. Makanya
Di dalam Alkitab berkata, kalau itu nggak dalam izin Tuhan, saudara lihat kisahnya Ayub, Tuhan yang kasih izin, yang kasih kairos itu kepada si iblis buat menggocosi Ayub. Nah, makanya dibilang roh jahat yang dari Tuhan. Itu artinya apa? Karena kan dunia ini kan Allah ini kan semesta ini ada Allah, nggak ada yang lebih besar dari Allah. Makanya semua roh jahat ini pun semuanya dari Tuhan. Roh-roh kita pun dari Tuhan, roh manusia pun dari Tuhan, dari Elohim. Roh jahat ini pun yang berasal dari Elohim, malaikat pun berasal dari Elohim karena maha besar. Cuma ada namanya kairos yang membatasi mereka. Kairos inilah yang menentukan kamu jahat atau tidak jahat. Kairos ini yang menentukan kamu ini setan atau malaikat atau manusia. Kairos, bukan kronos. Ya, dunia kita sekarang dikuasai oleh setan. Nah, saudara kan mendengarkan tentang setan, tentang surga neraka, surga neraka, tentang setan-setan, semua. Bahkan pendoa-pendoa syafaat melihatnya setan. Nah, kemudian selama beberapa tahun-tahun pertama di awal pertobatan saya bolak-balik melihatnya setan. Bolak-balik melihatnya tuyul kuntilanak. Terus satu ketika ngeliat pocong, tuyul, apa segala macam itu ya, semua yang bikin rumah tangga saya itu nggak sejahtera, saya dapat penglihatan semua. Dan kemudian saya usir sendiri, nggak pakai pendoa syafaat ini yang saya cerita di awal tadi. Saya usir sendiri, saya berdoa, saya puasa, saya berdoa di dalam nama Yesus, saya meminta pertobatan. Dan saya sendiri pun udah nggak pernah melihat setan-setan itu. Apa yang saya lihat sekarang? Malaikat. Yuk kita lihat ya. Nah, ini saudara lihat ya. Saudara lihat, dari semua yang dikuasai oleh Sheol itu, kemudian kita berdoa Bapa kami yang di surga. Doa Bapa kami yang di surga itu adalah doa yang sangat penting dalam hidupmu. Saya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, di bumi seperti di surga. Kalau saudara paham doa ini, datanglah kerajaanmu, pertama datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Masalahnya saudara kan maunya kehendakmu yang jadi. Kalau kehendakmu yang jadi, semua kehendakmu itu jahat. Kalau saudara tidak dikuasai oleh firman Tuhan, makanya dalam Yohanes 15 ayat 7, kalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa yang engkau kehendaki. Karena apa? Kehendak itu sudah benar, maka akan diberikan kepadamu. Karena kehendak itu sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Tapi kalau engkau tidak di dalam Yesus, kalau saudara tahu apa artinya dalam Yesus, saudara kan baca artinya secara lengkap. Kalau engkau tinggal di dalam agape, di dalam kasih dan firman Tuhan di dalammu. Karena engkau tinggal di dalam dendam, karena engkau hidup di dalam kemarahan, karena engkau hidup di dalam ambisi, hawa nafsu, percabulan, perzinahan, maka kamu dikuasai Sheol. Ya, karena dikuasai Sheol, kamu nggak akan melihat. Tapi kalau engkau hidup di dalam Tuhan, dalam agape-nya Tuhan, melepaskan pengampunan, melepaskan berkat. Jangan, kalau engkau sering mengucapkan kutuk itu karena engkau tinggal di dalam Sheol, engkau tidak di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah cuma ada berkat. Makanya orang-orang yang menyakitimu, berkati mereka, jangan dikutukin. Kehendakmu yang jadi, kehendak Bapa. Kalau saudara selalu berkata kehendak Bapa yang terjadi, pasrah saudaraku, berserah, surrender to God, berserah kepada Tuhan. Nanti kehendak Bapa yang terjadi itu maka akan terjadi dalam hidupmu. Kalau kehendak itu jadi, maka kerajaan Allah itu benar-benar datang yang di bumi ini, di haaretnya saudara, itu seperti di surga, seperti di Uranon, di paradiso, tempat Allah bertata itu. Maka nanti saudara lihat ya, itu kan gelap semua tuh, kecuali yang terang itu tuh Indonesia. Saya ini kasih ilustrasi ya. Itu Indonesia. Maka saudara di situ menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Ya, para nabi ngelihatnya malaikat semua. Waktu hambanya Elisa itu membacok bujangnya, jongosnya Elisa itu melihat, Tuanku, lihat pasukan Aram dengan keretanya yang berkuda. Nah, kemudian Elisa berdoa,
Yehova Elohim, buka mata orang ini. Kemudian dibuka matanya, terus teriak lagi, Tuanku, Tuanku, lihat pasukan Mahanaim, malaikat Allah dengan keretanya berkuda di sepanjang lereng gunung tempat mereka tinggal. Apa yang berbeda? Matanya kita dibuka, yang satu ngelihat bahaya, tapi begitu dibuka, di reveal, dia ngelihat perlindungan malaikat Tuhan. Saudara mau ngelihat apa? Mau ngelihat setan apa melihat malaikat? Saudara putuskan, bukan keputusan Tuhan. Saudara yang mau. Tuhan punya kairos. Dalam kairos itu harus saudara penuhi. Saudara mau mana? Kalau saudara berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu yang terjadi. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi, berarti saudara harus tanggalkan semua keinginan-keinginanmu, cita-citamu, ya ambisimu untuk beli mobil mewah, ambisimu untuk pindah rumah yang mewah, ambisimu untuk koleksi barang mewah, ambisimu untuk beli handphone mewah. Itu jelas bukan kehendak Tuhan. Semua yang berbau mewah itu yang ada di dunia itu bukan kehendak Tuhan. Percaya deh. Semua bermewah dengan baik itu beda ya. Beda ya. Ada firman Tuhan selalu mengatakan cukupkan dirimu dengan yang ada. Kalau saudara punya lebih, di dalam doa Bapa kami saudara bilang apa? Berilah kami makanan pada hari kami yang secukupnya. Paulus bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi saudara kan maunya lebih dari itu. Saat itu saudara nggak akan bisa melakukan thy will be done. Nggak bisa. Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya, hati-hati. Makanya saudara nggak akan jauh dari pengalaman supranatural itu. Nah, kalau saudara ingin mengalami pengalaman supranatural yang benar, tinggallah di dalam situ. Ya, thy will be done. Kehendakmu yang jadi di bumi ini sebagai surga. Maka saudara akan melihat malaikat-malaikat. Nah, itu yang saya sedang kritisi. Nah, penglihatan-penglihatan yang benar tentang surga neraka ini, saudara harus mulai kritis dengan gereja. Jadi jangan dikit-dikit lihat roh ini, lihat roh apa segala macam, saudara mau terima, ya. Saudara mau terima begitu saja, hati-hati. Karena tidak semua roh-roh itu benar. Karena tidak semua yang dikatakan oleh orang-orang yang saya lihat roh ini, roh itu segala macam itu benar. Enggak, hati-hati. Ya. Oh, itu kan katamu, saya kan pernah lihat, saudaraku. Saya kan pernah lihat, saya kan pernah ada di sana. Kemudian saya memutuskan di dalam kairos Tuhan, thy kingdom come, thy will be done as it is in earth as it is in heaven. Ya, saudara kalau buka cari ya Kingdom of God video saya. Makanya saya fokus dengan kingdom karena saya mengalami pengalaman pribadi ini dengan Kingdom of God ini. Dan itu yang mau kita bangun. Grup saya di WhatsApp, grup WhatsApp saya salah satunya Kingdom of God in Europe. Semua pakai bahasa Inggris, Jerman, Belanda ya. Dan itu kita Kingdom of God. Nah, itulah yang saya bisa share kepada saudara untuk mulai hati-hati dengan semua pengajaran tentang roh jahat, okultisme yang dalam gereja, bolak-balik lihatnya setan. Nah, saudara harus tanya, Pak Pendeta kenapa ngeliatnya setan terus? Pak Pendeta pernah ngeliat malaikat enggak? Nah, saudaraku mulai dengan malaikat ini. Suatu ketika ada seorang pendoa syafaat di Ternate, itu adiknya Pastor Lisar, gembalanya GBT Ternate. Pastor, waktu saya pelayan di sana, saya kan sering ke Ternate Halmahera ya. Nah, Pastor adik, suatu ketika di terakhir saya ada di Indonesia, saya bulan apa itu ya, mendekati bulan Desember kalau nggak salah, saya mengunjungi GBT yang di Ternate itu. Kemudian itu kumpul ada adiknya Pastor Lisa juga, dia seorang pendoa syafaat. Waktu saya datang ke sana, belum khotbah, tiba-tiba si adiknya ini ngomong-ngomong sama saya, dilihat Pastor Paul, saya melihat malaikat menyertai Pastor Paul, ada sayap malaikat, dia bilang, ada sayap malaikat. Itu sudah orang kedua yang ngomong ke saya, ada sayap malaikat menaungimu. Nah, itu pendoa syafaat yang benar, ngelihatnya malaikat terus, jangan Pastor Paulus yang melihat ada setan, ada ular tua membelit hidupmu. Aduh. Para nabi itu membawa sesuatu yang tidak baik, tetapi di endingnya
tetapi jangan takut. Para malaikat selalu datang kepada para malaikat itu selalu datang kepada manusia. Jangan takut, ya, selalu berkata jangan takut. Beda sama malaikat yang ditemui sama Muhammad, cekek, cekek, itu aneh ya. Selalu malaikat-malaikat itu selalu bilang jangan takut, ya, jangan takut. Nah, loh, terus kan orang Islam bilang itu malaikat yang ketemu Yakub, nah itu bergumul. Loh, itu bukan malaikat menggumuli Yakub. Waktu itu Yakub ngejar malaikat itu nggak boleh ngelepas, dipegang terus supaya malaikat itu berkati Yakub. Makanya mereka bergumul sampai pagi. Beda itu. Jadi itu aktif si Yakub sendiri yang bergumul dengan malaikat. Kamu tidak akan aku lepaskan kalau kamu malaikat itu mau pergi digumul sama Yakub, kamu tidak akan kulepaskan kalau kamu belum memberkati aku, karena Yakub tahu itu malaikat, karena Yakub sedang ketakutan, ya kan, dia minta berkat, dia lagi ketakutan, dalam ketakutan itu malaikat datang, tapi ya sama Yakub karena dia lagi takut digumul sama dia, supaya apa? Supaya dia diberkati. Oke, itu dari saya karena sudah cukup panjang ya.